Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwanil muslimina fillah. Beliau adalah Nuh bin Lamik bin Mutawashlih bin Hanuk alias Idris alaihissalam, bin Yarid bin Mahlayil bin Qainin bin Anusi bin Sis bin Adam alaihissalam, bapak manusia. Dilahirkan 126 tahun setelah wafatnya Adam alaihissalam, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir dan lainnya. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa masa antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam adalah 10 abad. Semua orang antara selama rentang waktu itu memeluk Islam. Jika yang dimaksud dengan abad atau qarn adalah bilangan 100 tahun, sebagaimana umumnya dipahami, berarti masanya pasti 1000 tahun. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa masanya lebih dari 1000 tahun. Karena berdasarkan riwayat Ibnu Abbas bahwa 10 abad yang dimaksud adalah 10 abad dalam keadaan memeluk Islam. Berarti 10 abad pertama setelah Nabi Adam alaihissalam manusia memeluk Islam, namun sesudahnya mereka berada dalam kesesatan. Ikhwanil muslimin fillah, namun ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud qarn adalah generasi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bidzunubi 'ibadihi khabiran basira wallahu a'lam bimuradih. Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Ikhwanil muslimina fillah, berarti generasi sebelum datangnya Nuh alaihissalam telah meramaikan bumi dengan masa yang sangat panjang. Maka jarak antara Nabi Adam dan Nuh alaihissalam adalah beribu-ribu tahun. Namun yang jelas Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada kaum yang menyembah patung dan tawud. Mereka tenggelam dalam kesesatan dan kekufuran, sehingga Allah mengutusnya sebagai rahmat kepada hambanya. Maka dengan demikian Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul pertama yang diutus di muka bumi, sebagaimana dikatakan oleh manusia di padang mahsyar nanti pada hari kiamat. Ikhwanil muslimina fillah, kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam banyak disebutkan di berbagai surat dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin 'adzim wallahu a'lam bimuradih. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sungguh kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar atau hari kiamat. Qala al-mal'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Qala ya qaumi laysa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Nuh menjawab, hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Ikhwanil muslimina fillah, dan masih banyak ayat-ayat lainnya bertebaran dalam berbagai surat yang berbicara tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Adapun penyebab kesesatan mereka, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Juraij bin Atha dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalu la tadhunna alihatakum wa la tadhunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra wallahu a'lam bimuradih. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghut, Ya'uq dan Nasr. Ikhwanil muslimina fillah, Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq dan Nasr dalam ayat di atas adalah nama-nama orang yang soleh dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ketika mereka wafat, setan membisikkan kepada kaumnya untuk membuat patung. Mereka di tempat mereka biasa duduk. Lalu setiap patung diberi nama dengan nama mereka. Usulan setan tersebut mereka lakukan.
Sehingga ketika generasi pertamanya sudah tidak ada dan ilmu juga sudah lenyap, patung-patung itu akhirnya disembah. Ibnu Jarir Al-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan sebuah riwayat tentang penafsiran ayat di atas, yaitu bahwa nama-nama tersebut asalnya adalah orang-orang soleh yang hidup pada masa antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam. Mereka memiliki banyak pengikut yang selalu meneladani kehidupan mereka. Ketika mereka meninggal, para pengikutnya berkata, seandainya kita buatkan patung mereka, hal itu akan membuat kita ingat mereka dan mendorong kita untuk rajin beribadah. Lalu rencana itu mereka laksanakan. Ketika para pengikutnya telah meninggal, iblis membisikkan generasi berikutnya, sungguh mereka pendahulu kalian menyembahnya dan meminta hujan dengan perantara patung-patung ini. Akhirnya patung-patung itu disembah oleh mereka. Ikhwanil muslimina fillah, terdapat riwayat sahih dari Bukhari dan Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Ummu Salamah dan Ummu Habibah menceritakan kepada beliau tentang gereja-gereja yang dilihatnya di negeri Habasyah dengan segala keindahannya dan patung-patung yang ada di dalamnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulaika idza kana fihimur rajul as-salihu famata banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwari fa ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah." Mereka adalah kaum yang apabila ada orang soleh di antara mereka yang wafat, mereka bangunkan masjid di atas kuburannya serta membuatkan patungnya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Ikhwanil muslimina fillah, ketika saat itu kerusakan dan penyembahan terhadap berhala merajalela di muka bumi, Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk menyerukan kaumnya agar beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya serta melarang penghambaan kepada selainnya. Maka Nabi Nuh alaihissalam merupakan Rasul pertama yang diutus di muka bumi, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis tentang syafaat. Beliau bersabda, orang-orang mendatangi Adam seraya berkata, "Wahai Adam, engkau adalah bapa manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya dan meniupkan ruh yang diciptakannya serta diperintahkan malaikat untuk sujud kepadamu serta memberimu kesempatan tinggal di surga. Maukah engkau memohonkan kepada Tuhanmu untuk kami? Tidakkah kamu melihat keadaan kami dan apa yang kami alami?" Lalu Adam berkata, "Tuhanku pernah sangat marah kepadaku. Dia belum pernah marah seperti itu sebelumnya dan sesudahnya. Dia telah melarangku memakan sebuah pohon, namun aku menentangnya. Kini aku hanya memikirkan diriku. Pergilah kepada selainku, temuilah Nabi Nuh." Lalu mereka mendatangi Nuh seraya berkata, "Wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama di muka bumi. Allah menjulukimu sebagai hamba yang bersyukur. Tidakkah engkau melihat keadaan kami? Tidakkah engkau saksikan apa yang kami alami? Maukah engkau memintakan syafaat untuk kami kepada Tuhanmu Azza wa Jalla?" Lalu Nuh berkata, "Tuhanku pernah marah besar kepadaku. Belum pernah dia marah seperti itu sebelumnya atau sesudahnya. Kini aku hanya memikirkan diriku." Ikhwanil muslimin fillah, setelah diutus sebagai seorang Rasul, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya untuk beribadah semata-mata kepada Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dia melarang kaumnya menyembah berhala, patung atau berbagai bentuk tagut. Mereka harus meyakini keesaannya dan meyakini bahwa tidak ada satu pun Tuhan yang patut disembah selainnya, sebagaimana umumnya merupakan tugas para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Ikhwanil muslimina fillah, maka Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar atau hari kiamat." Dengan berbagai macam cara Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya siang dan malam, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dengan memberikan janji menyenangkan atau ancaman menakutkan. Nuh alaihissalam bersabda, "Rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara
Ya Tuhanku, sungguh aku telah menyeru kaumku malam dan siang, falam yazidhum du'ai illa firara, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastawshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan sombong dengan sangat. Thumma inni da'awtuhum jihara, kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Ikhwanil muslimina fillah, namun usaha keras tersebut tidak mendapat tanggapan positif dari kaumnya. Sebagian besar kaumnya menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan tidak hanya sampai di situ, mereka pun melecehkan Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang mengikutinya. Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, sungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun di atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta. Ikhwanil muslimina fillah, Nabi Nuh alaihissalam tetap sabar dan menghadapi mereka dan memberikan jawaban atas tuduhan-tuduhan mereka. Nuh menjawab, hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Begitulah seterusnya Nabi Nuh alaihissalam tanpa rasa bosan, dengan tekun beliau mendakwahi kaumnya walaupun masa dakwahnya sangat lama. Al-Quran menyatakan bahwa masa dakwah beliau mencapai 950 tahun. Ikhwanil muslimina fillah, setelah sekian lama berdakwah dan dengan berbagai macam cara serta ketabahan dan kesabaran menghadapi kaumnya, namun sebagian besar kaumnya agar tetap saja menolak untuk menerima seruan dakwah beliau, kecuali hanya beberapa gelintir saja yang menerima dakwahnya. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Puncaknya adalah ketika kaumnya merasa bosan dengan seruan Nabi Nuh alaihissalam, lalu mereka meminta Nabi Nuh alaihissalam membuktikan kebenaran apa yang dia serukan berupa sesuatu yang dapat mereka saksikan dengan nyata. Mereka berkata, hai Nuh, sesungguhnya kamu telah membantah kami dan telah sering membantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Ikhwanil muslimina fillah, Nabi Nuh alaihissalam tidak serta-merta memenuhi tuntutan mereka, sebab dia menyadari bahwa tidak ada mukjizat yang dapat dia lakukan sendiri kecuali jika Allah memberikannya. Karena dialah Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang mampu mengalahkannya. Jika dia menghendaki sesuatu, cukup baginya berkata kun, maka sesuatu itu akan terwujud seketika. Nuh menjawab, hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Allah juga menghibur Nabi Nuh alaihissalam agar tidak gundah terhadap apa yang diperbuat kaumnya, kerana pertolongan Allah akan segera datang. Dan diwahyukan kepada Nuh bahwa sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Ikhwanil muslimin fillah, menghadapi perilaku kaumnya yang semakin lama semakin keras dan telah hilang harapan atas kebaikan mereka, Nabi Nuh alaihissalam akhirnya memohon kepada Allah agar segera menurunkan azabnya kepada mereka dan menyelamatkan dirinya serta para pengikutnya dari kezaliman mereka. Qala Nuh rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara. Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara.
Sungguh jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Ikhwanil muslimin fillah, sebagai jawaban atas permohonan Nabi Nuh alaihissalam, Allah memerintahkan beliau membuat perahu besar yang tiada bandingannya sebelum dan sesudahnya. Wasma'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibani fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu, sungguh mereka itu akan ditenggelamkan. Nabi Nuh alaihissalam memenuhi perintah Tuhannya, maka mulailah dia melakukan hal tersebut. Sebagian salaf berkata bahawa ketika Allah memenuhi doa Nabi Nuh alaihissalam, dia memerintahkannya menanam pohon untuk membuat perahu. Lalu dia menanamnya dan menunggunya selama 100 tahun. Kemudian setelah itu ia memotongnya dan membuat perahu selama 100 tahun kemudian. Ada juga yang mengatakan selama 40 tahun. Wallahu a'lam. Ikhwanil muslimin fillah, beberapa riwayat menunjukkan besarnya kapal yang dibuat Nabi Nuh alaihissalam. Al-Thawri berkata bahawa perahu yang diperintahkan untuk dibuat panjangnya adalah 80 hasta. Qatadah berkata panjangnya 30 hasta dan lebarnya 50 hasta. Sedangkan Hasan Basri berkata panjangnya 600 hasta dan lebar 300 hasta. Sedangkan tingginya 30 hasta, terdiri dari 3 tingkat, setiap tingkat tingginya 10 hasta. Tingkat paling bawah disediakan untuk hewan ternak dan binatang buas, sedangkan bagian tengah untuk manusia dan bagian atas untuk bangsa unggas. Pintunya terdapat di lambung kapal dan bagian atasnya diberi penutup. Menyaksikan apa yang diperbuat Nabi Nuh alaihissalam, kaumnya menghinanya dan mengingkari kemungkinan terjadinya perkara yang diancamkan kepada mereka. Wa yas'al fulka bihi wa kullama baghu alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu qala in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharun. Dan mulailah Nuh membuat perahu. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka sungguh kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Ikhwanil muslimin fillah, namun keyakinan Nabi Nuh alaihissalam telah bulat kepada janji Allah Ta'ala. Penghinaan kaumnya terhadap dirinya dia balas dengan penghinaannya terhadap kaumnya, karena pembangkangan dan pendustaan mereka terhadap seruan Allah Ta'ala yang akan menyebabkan turunnya azab Allah kepada mereka. Pembangkangan kaum Nabi Nuh alaihissalam memang sudah sangat keras, bahkan diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan dalam sahihnya, bahwa di hari kiamat pun mereka berupaya mengingkari bahwa Nabi Nuh alaihissalam pernah berdakwah kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nuh datang bersama umatnya. Kemudian Allah azza wa jalla bertanya kepadanya, apakah kamu sudah sampaikan dakwah kepada mereka? Beliau menjawab, ya sudah wahai Rabbku. Kemudian Allah berkata kepada umat Nabi Nuh, apakah dia telah menyampaikan dakwahnya kepada kalian? Mereka berkata, tidak ada seorang nabi pun yang datang berdakwah kepada kami. Lalu Allah berkata kepadamu, siapa yang dapat bersaksi untuk membelamu? Dia berkata, Nabi Muhammad dan umatnya. Kemudian mereka, Nabi Muhammad dan umatnya, bersaksi bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan dakwahnya. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ikhwanil muslimin fillah, setelah perahu selesai dibuat, air mulai memancar dari celah-celah bumi sebagai wujud janji Allah untuk menurunkan bencana kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan gejala akan timbulnya banjir raksasa telah tampak dengan memancarnya air dari tempat keluarnya api, yaitu dari Tan-Nur. Maka ketika itu Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk memasukkan seluruh hewan secara berpasang-pasangan, juga makanan dan benda-benda lain yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan kehidupan. Dia juga diperintahkan untuk membawa serta orang-orang yang beriman, baik keluarga maupun pengikutnya.
Maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Ikhwanil muslimin fillah, terdapat perbedaan riwayat mengenai jumlah orang yang ikut bersama Nabi Nuh alaihissalam. Ibnu Abbas mengatakan bahwa jumlah mereka 80 orang bersama istri-istri mereka. Ka'ab al-Ahbar mengatakan bahwa jumlah mereka adalah 72 orang. Ada juga yang mengatakan bahwa jumlah mereka adalah 10 orang. Setelah mereka semuanya naik ke atas perahu, Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk memujinya karena telah menyelamatkan mereka dari kaumnya yang kafir. Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Allah juga memerintahkan mereka memohon keselamatan dan barokah kepadanya dan diberikan kesudahan yang baik. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Kau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Nabi Nuh alaihissalam pun menjalankan perintah Allah tersebut. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sementara itu langit mulai menumpahkan hujannya yang sangat deras ke muka bumi. Belum pernah terjadi hujan sederas itu sebelum dan sesudahnya. Sedangkan dari bumi air memancar dari berbagai penjuru. Bertemunya air dari langit dan dari dalam bumi mengakibatkan banjir raksasa yang sangat dahsyat dan siap menghancurkan seluruh penjuru negeri. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Dan kami angkat Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ketinggian air mencapai 15 hasta dari atas gunung yang paling tinggi di muka bumi. Ada pula yang mengatakan melebihi 80 hasta, menenggelamkan seluruh penjuru bumi dan daratan. Qatadah meriwayatkan bahwa mereka berlayar selama 150 hari, dimulai sejak bulan Rajab, lalu berlabah di Bukit Judi selama sebulan dan baru keluar dari perahu pada hari Asyura bulan Muharram. Perahu Nabi Nuh alaihissalam berlayar di tengah gelombang air yang laksana gunung. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Maka selamatlah orang-orang yang berada di atasnya. Ikhwanil muslimin fillah, selain mereka yang ikut bersama Nabi Nuh alaihissalam di atas perahu, tidak ada satu pun yang diselamatkan, baik orang dewasa maupun anak kecil. Termasuk di antara mereka yang tenggelam adalah salah seorang anak Nabi Nuh alaihissalam yang mengikuti jalan orang kafir dan membangkang terhadap bapaknya dan ajaran yang dibawanya. Namanya adalah Yam. Ada juga yang mengatakan bahwa namanya adalah Kan'an. Nabi Nuh alaihissalam sudah berusaha mengajaknya hingga detik terakhir, namun sang anak lebih memilih kesesatan ketimbang keselamatan yang dibawa bapaknya. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Dan Nuh memanggil anaknya sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hei anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim. Wa hala bainahuma al-mawju fa kana minal mughraqin. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat melindungiku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Ikhwanil muslimina fillah, maka akhirnya sang anak ikut tenggelam bersama orang-orang musyrik penyembah berhala. Nabi Nuh alaihissalam bertanya kepada Allah mengenai nasib anaknya yang tenggelam tersebut.
karena menurutnya Allah telah menjanjikan untuk menyelamatkan keluarganya. Wa nada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Allah Ta'ala menjawab bahwa anaknya tersebut bukanlah yang dimaksud keluarganya yang akan Allah selamatkan. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tas'al bima laysa laka bihi 'ilm. Allah berfirman, hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Hal itu karena Allah telah menyatakan sebelumnya bahwa yang dikecualikan dari keluarganya yang diselamatkan adalah orang-orang yang telah ditetapkan sebelumnya, dan anaknya termasuk di dalamnya. Illa man sabaqa alaihi al-qaul, kecuali orang-orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya. Nabi Nuh alaihissalam kemudian menyadari kekeliruannya, maka dia segera mohon ampun kepada Allah atas pertanyaan yang diajukan kepada Allah Ta'ala. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari memohon kepada engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui hakikatnya, dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Ikhwanil muslimin fillah, ketika banjir telah meluluh lantahkan semua penduduk bumi yang menyembah selain Allah, kemudian Allah memerintahkan bumi untuk menyerap kembali airnya dan langit untuk menghentikan hujannya, hingga kemudian air mulai surut dan banjir akhirnya selesai. Setelah banjir surut dari muka bumi dan memungkinkan berjalan di atasnya, Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk turun dari perahu yang sempat berlabuh di Gunung Judi dengan keselamatan dan keberkahan yang bersumber darinya. Kemudian Allah memberikan karunia kepadanya keturunan berupa anak cucu. Oleh karena itu, sekarang ini semua manusia nasabnya bersumber dari ketiga anak Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafith. Ikhwanil muslimin fillah, Allah Ta'ala berfirman, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya dia Nuh adalah hamba-hamba Allah yang banyak bersyukur. Ada yang mengatakan bahwa dia memuji Allah atas makanan, minuman, pakaian, dan semua urusannya. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah riwayat yang berasal dari Abdullah bin Amr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Allah Nuh alaihissalam ketika menjelang ajalnya berkata kepada anaknya, aku akan berwasiat kepadamu, aku perintahkan dan aku larang engkau dari dua perkara. Aku perintahkan engkau dengan la ilaha illallah, karena jika 7 lapis langit dan bumi diletakkan di satu sisi timbangan dan la ilaha illallah diletakkan di sisi lainnya, niscaya timbangan yang berisi la ilaha illallah akan lebih berat, dan sesungguhnya 7 lapis langit dan bumi sebuah lingkaran kosong, maka yang memenuhinya adalah la ilaha illallah. Kedua, aku perintahkan engkau untuk membaca subhanallah wa bihamdihi, karena hal itu merupakan penghubung segala sesuatu dan dengannya seorang makhluk diberi rizki. Kemudian aku melarangmu dari syirik dan sombong. Adapun kubur Nabi Nuh alaihissalam, ada riwayat yang mengatakan bahwa dia dikuburnya di Masjidil Haram. Wallahu a'lam bishawab.